Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez dominasi praktis MotoGP Thailand 2024. Berbekal Desmosedici GP23, bikin bos Ducati tak percaya. MotoGP Thailand 2024 menjadi sorotan dengan penampilan impresif Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing yang mampu menaklukkan sesi latihan bebas, praktik, dengan catatan waktu tercepat, walaupun hanya mengandalkan motor Desmosedici GP23. Kecepatan luar biasa Marquez membuat para pesaingnya, termasuk Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini yang menggunakan motor terbaru Desmosedici GP24, harus puas mengekor di belakangnya. Aksi gemilang ini semakin mengundang kekaguman sekaligus ketidakpercayaan bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Marquez, yang sejak awal musim dianggap sebagai kuda hitam berkat perpindahannya ke Gresini Racing, kembali menunjukkan potensinya. Meskipun hanya diperkuat oleh GP23 yang notabene lebih lambat dari versi terbaru GP24, ia berhasil mencatatkan waktu terbaik di lintasan. Marquez memanfaatkan kemampuan teknisnya dan strategi yang tajam, melibas tikungan dengan ketepatan yang menakjubkan, serta menambah kecepatannya di tiap putaran. Di belakangnya, Jorge Martin yang membela tim Pramac Racing, dengan motor Desmosedici GP24 andalannya, berusaha keras mengejar ketertinggalan. Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini, pembalap utama tim pabrikan Ducati Lenovo, juga menampilkan performa kuat. Namun, upaya ketiga pembalap Ducati ini belum cukup untuk menandingi kecepatan Marquez, yang dengan percaya diri menguasai jalannya sesi praktice. Penampilan Marquez yang konsisten cepat ini tentu menjadi pukulan bagi Ducati. Gigi Dall'Igna, kepala teknis Ducati yang mengawasi pengembangan motor GP24, dibuat heran dan sulit percaya akan kemampuan Marquez yang tetap mampu bersaing ketat, bahkan lebih cepat dari para pembalap GP24. Dalam beberapa kesempatan, Dall'Igna mengungkapkan bahwa Marquez adalah salah satu pembalap paling berbakat yang pernah ada, namun hasil sesi praktice ini menurutnya benar-benar di luar dugaan. Melihat Marquez mengungguli pembalap GP24 dengan GP23 tentu mengejutkan, ujar Dall'Igna dengan nada kagum sekaligus heran. Dia menunjukkan betapa jauh keterampilan pembalap dapat menutupi kekurangan teknis motor. Tambahnya, mengakui betapa sulitnya menandingi Marquez, yang tetap tak terhentikan meski menghadapi tantangan teknis. Desmosedici GP23 yang ditunggangi Marquez memang lebih tua dan tidak dilengkapi teknologi terkini seperti GP24. Namun, Marquez berhasil menunjukkan bahwa motor yang lebih sederhana tidak menjadi penghalang baginya untuk mencetak waktu tercepat. GP23 memang kurang optimal dalam hal akselerasi dan stabilitas di tikungan cepat dibandingkan GP24. Namun Marquez membuktikan bahwa dengan adaptasi dan kecepatan tangan, ia mampu mengatasi keterbatasan tersebut. Para analis mengomentari bahwa Marquez mungkin tidak selalu unggul dalam lintasan lurus, namun keunggulannya di tikungan menjadi penentu. Marquez dengan cerdik memaksimalkan kemampuan manuver GP23 di sektor-sektor teknis yang menuntut presisi tinggi, sebuah keunggulan yang sulit ditandingi para pengguna GP24. Dominasi Marc Marquez di sesi latihan ini menunjukkan sinyal kuat bagi para pesaingnya, bahwa ia siap memberikan perlawanan maksimal di balapan utama MotoGP Thailand 2024. Jorge Martin, Bagnaia, dan Bastianini, yang masing-masing masih mencoba menyesuaikan diri dengan GP24, harus bersiap menghadapi kecepatan serta mentalitas kompetitif Marquez yang tak terbendung. Penampilan impresif ini semakin mempertegas bahwa Marquez bukan hanya sekadar pembalap biasa, melainkan seorang kompetitor ulung yang bisa menjadi ancaman serius, baik dengan ataupun tanpa teknologi terbaru. Bagi Gigi Dall'Igna, dominasi Marquez di sesi praktice ini jelas menjadi bahan evaluasi penting, karena meskipun Ducati mempersenjatai tim utama dengan motor tercanggih, pembalap terbaik dunia tetap bisa muncul dari tim satelit seperti Gresini Racing. Dengan performa luar biasa ini, Marc Marquez tidak hanya menjadi bintang Gresini Racing tetapi juga penantang serius bagi podium utama di Thailand. Pertanyaan besar tersisa adalah, apakah kecepatan luar biasa ini akan terus bertahan saat ia turun di sesi kualifikasi dan balapan utama?
Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, tercepat keempat di Free Practice 1 MotoGP Thailand 2024. Desmosedici GP23 bikin Davide Tardozzi kagum. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian di ajang MotoGP Thailand 2024 dengan pencapaiannya di sesi Free Practice 1 yang berlangsung pada Jumat, 25 Oktober 2024. Dalam sesi latihan bebas pertama ini, Marquez tampil impresif dan berhasil menempati posisi keempat tercepat, bahkan di tengah persaingan ketat yang didominasi oleh para pembalap yang menggunakan Ducati Desmosedici GP24, motor terbaru dan tercepat yang dimiliki Ducati saat ini. Aksi Marquez, yang memaksimalkan kemampuan Desmosedici GP23 miliknya, menarik perhatian bos Ducati Corse, Davide Tardozzi, yang secara terbuka mengungkapkan kekagumannya. Hasil impresif yang diraih Marquez di Free Practice 1 ini semakin memperlihatkan bahwa meski Desmosedici GP23 bukanlah model terbaru, di tangan Marquez, motor ini mampu bersaing dengan para rival yang menggunakan Desmosedici GP24. Performa GP23, yang sebetulnya kalah dalam hal spesifikasi dan pengembangan teknologi, nyatanya tidak membuat Marquez gentar menghadapi para kompetitor yang berbekal perangkat lebih unggul. Dengan kecepatan dan konsistensi yang ia tunjukkan sepanjang sesi, Marquez berhasil mencatatkan waktu lap yang kompetitif, menempatkannya di posisi keempat dan hanya terpaut beberapa detik dari 3 pembalap terdepan yang menguasai lintasan Buriram. Kesuksesan Marquez dalam sesi ini tentu menjadi tanda bahwa Gresini Racing dan Marquez telah bekerja keras memaksimalkan potensi Desmosedici GP23. Dalam balapan-balapan sebelumnya, Marquez sudah sering menunjukkan kemampuan luar biasanya dalam mengolah motor ini, termasuk di Phillip Island, di mana ia sukses meraih posisi pertama. Di Thailand, Marquez tampaknya siap kembali mengejutkan dunia MotoGP dengan potensi besar yang ia tampilkan sejak sesi latihan pertama. Performa Marquez di sesi Free Practice 1 ini turut memancing reaksi dari Davide Tardozzi, bos tim Ducati Corse, yang mengaku kagum pada kemampuan Marquez yang luar biasa. Dalam wawancaranya, Tardozzi mengungkapkan bahwa Marquez, meski bukan bagian dari tim pabrikan Ducati, selalu mampu menampilkan performa luar biasa dengan Desmosedici GP23. Marquez selalu mampu menemukan cara untuk cepat, tidak peduli apapun motornya. Melihat bagaimana dia mengolah GP23 di lintasan yang menantang seperti Chang International Circuit membuat saya benar-benar kagum, ujar Tardozzi. Pernyataan ini menunjukkan pengakuan dari tim pabrikan Ducati terhadap Marquez, yang tampaknya sudah memperhitungkan pembalap Gresini Racing ini sebagai ancaman serius di sisa musim MotoGP 2024. Komentar Tardozzi juga mencerminkan apresiasi yang tinggi dari Ducati terhadap upaya yang dilakukan Marquez bersama Gresini. Bagi Tardozzi, performa Marquez ini membuktikan bahwa pembalap asal Spanyol itu masih memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya layak disebut sebagai salah satu legenda hidup di MotoGP. Ducati sendiri sebenarnya memiliki pembalap-pembalap hebat seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang berbekal GP24. Namun Marquez dengan GP23-nya justru kerap mengganggu dominasi para pembalap pabrikan tersebut. Chang International Circuit di Thailand memang dikenal sebagai lintasan yang penuh tantangan. Dengan panjang 4,6 km dan total 12 tikungan yang menantang, sirkuit ini menguji kemampuan teknis serta kecepatan setiap pembalap. Marquez, yang sejak awal dikenal sebagai pembalap yang mahir menghadapi lintasan teknis, menunjukkan kemampuan luar biasanya di beberapa titik krusial, seperti tikungan 3 dan 5, di mana GP23 mampu melaju kencang dan stabil. Selain itu, lintasan lurus panjang di Chang memungkinkan para pembalap menguji kecepatan penuh dari motor mereka. Namun, Marquez membuktikan bahwa GP23 miliknya mampu bersaing meskipun kalah sedikit dari segi kecepatan dibanding GP24. Marquez tampak mengandalkan strategi braking yang agresif dan manuver cepat, memanfaatkan skill dan pengalaman yang ia miliki untuk tetap menjaga catatan waktu di lintasan ini. Tantangan panas dan kelembaban tinggi di Buriram juga membuat sesi ini semakin sulit bagi para pembalap. Namun, Marquez mampu tampil konsisten dengan catatan waktu yang menunjukkan fokusnya pada setiap lap. Dengan strategi yang matang, Marquez tampaknya sudah memiliki bekal kuat untuk menghadapi sesi-sesi berikutnya, termasuk qualifying dan race day yang akan berlangsung pada Minggu, 27 Oktober 2024. Penampilan Marquez yang kuat di Thailand bukan hanya penting bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Gresini Racing. Tim yang memiliki sejarah panjang ini bertekad menunjukkan bahwa mereka tetap kompetitif meskipun bukan tim pabrikan Ducati.
Di bawah kepemimpinan Nadia Padovani, Gresini Racing terus menunjukkan dedikasi penuh untuk mendukung Marquez dalam persaingan di level tertinggi. Sejauh ini, Marquez sudah membuktikan bahwa dirinya mampu menghadirkan ancaman bagi para rivalnya di setiap lintasan. Dukungan teknis yang solid dan fokus tinggi pada sesi free practice 1 ini membuat Marquez semakin diunggulkan untuk menampilkan performa terbaiknya pada race day nanti. Nadia Padovani dan seluruh tim Gresini Racing tentu berharap Marquez dapat kembali membuat kejutan seperti di Phillip Island. Dengan pencapaian ini, banyak pihak optimis bahwa Marquez memiliki peluang besar untuk kembali tampil di podium pada balapan utama. Meski posisi pabrikan Ducati dengan GP24-nya masih mendominasi, Marquez telah memperlihatkan keunggulan taktis yang membuatnya mampu bersaing. Marquez bukan hanya memberikan ancaman serius pada para pembalap pabrikan, tetapi juga memperkuat reputasi Gresini Racing sebagai tim satelit yang dapat mengimbangi kompetisi di MotoGP 2024. Balapan MotoGP Thailand 2024 ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Marquez untuk melanjutkan momentum positifnya. Dengan penampilan luar biasa di Free Practice 1, Marquez diharapkan bisa kembali memberikan kejutan pada qualifying dan balapan utama. Semua mata kini tertuju pada Marquez dan apakah ia mampu mengulangi kesuksesannya seperti di Phillip Island. Apakah Marc Marquez, pembalap Gresini Racing dengan Desmosedici GP23-nya, akan kembali membuat para rival bertekuk lutut di lintasan Chang? Semua pertanyaan ini akan terjawab pada Minggu, 27 Oktober 2024, ketika Marquez siap turun bertarung di MotoGP Thailand 2024. Marc Marquez kembali membuktikan diri sebagai salah satu pembalap MotoGP paling tangguh di dunia dengan kemenangan luar biasanya di MotoGP Phillip Island 2024. Start dari posisi kedua, Marquez menghadapi tantangan besar di awal balapan yang hampir menghancurkan peluangnya untuk memenangkan perlombaan. Namun, dengan ketenangan, keterampilan, dan determinasi yang luar biasa, ia mampu mengatasi kendala tersebut dan mengklaim posisi pertama setelah duel sengit dengan Jorge Martin di lap-lap akhir. Kemenangan ini membuat bos Gresini Racing, Frankie Charchedi, takjub dan penuh kekaguman terhadap Marquez. Balapan di Phillip Island pada Minggu, 20 Oktober 2024, berlangsung penuh drama, dimulai dengan insiden tak terduga yang menimpa Marc Marquez. Saat bersiap memulai balapan dari posisi kedua di grid, Marquez mengalami masalah besar. Saat lap pemanasan, ia membuang plastik visor helmnya sembarangan, yang sayangnya jatuh tepat di lintasan, tepat di depan roda belakang motornya, Desmosedici GP23. Ketika balapan dimulai, plastik tersebut menyebabkan roda belakang motor Marquez mengalami spin, membuatnya kehilangan traksi secara signifikan. Akibat insiden itu, Marquez memulai balapan dengan sangat buruk. Ia langsung melorot ke posisi 13 dalam beberapa detik pertama, jauh dari posisi strategis untuk bersaing memperebutkan podium. Pada saat itu, banyak yang berpikir bahwa Marquez tidak akan mampu pulih dan bersaing di barisan depan. Namun, Marquez sekali lagi menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Meskipun menghadapi start yang mengecewakan, Marc Marquez tidak menyerah begitu saja. Setelah jatuh ke posisi 13, ia segera mulai fokus pada upaya untuk menebus waktu yang hilang. Dalam beberapa lap, Marquez mulai menyalip satu persatu lawannya. Dengan ketenangan dan presisi yang luar biasa, ia terus menekan dan mencari peluang untuk kembali ke barisan terdepan. Keahliannya dalam mengatur kecepatan, khususnya di tikungan cepat Phillip Island, memberikan Marquez keuntungan besar. Sirkuit ini dikenal sebagai salah satu trek favoritnya, dan Marquez memanfaatkannya dengan sangat baik. Satu demi satu, pembalap di depannya dilewati, termasuk pengguna Desmosedici GP24 seperti Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Puncak balapan terjadi saat Marquez berhasil mencapai posisi kedua, di belakang Jorge Martin, yang memimpin sebagian besar balapan. Martin, yang menggunakan Ducati Desmosedici GP24, terlihat kuat dan percaya diri dengan motornya yang lebih canggih. Namun, Marquez yang hanya dibekali dengan Desmosedici GP23 tidak memberikan ruang bagi Martin untuk bernapas lega. Lap demi lap, Marquez semakin mendekat ke belakang Martin, menunggu momen yang tepat untuk menyalip.
Di lap-lap akhir, keduanya terlibat dalam duel sengit yang membuat penonton di Phillip Island dan penggemar MotoGP di seluruh dunia menahan napas. Marquez, dengan keahliannya yang luar biasa dalam mengatur ritme dan membaca pergerakan lawan, akhirnya berhasil menyalip Martin di tikungan cepat yang menjadi ciri khas Phillip Island. Meski Martin mencoba melakukan perlawanan, Marquez tidak memberi kesempatan bagi pembalap pramak Ducati tersebut untuk kembali memimpin. Dengan ketenangan dan kecerdikan, Marquez terus menjaga keunggulannya hingga garis finish dan memenangkan balapan dengan gemilang. Kemenangan ini mendapatkan pujian besar dari berbagai pihak, termasuk bos Gresini Racing, Frankie Carchedi, yang tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap performa Marquez. Carchedi, yang selama ini bekerja sama erat dengan Marquez di Gresini Racing, menyaksikan langsung perjuangan pembalapnya dalam mengatasi kendala besar di awal balapan hingga meraih kemenangan yang luar biasa. "Saya sangat kagum dengan apa yang Mar lakukan hari ini," ujar Frankie Carchedi dalam wawancaranya setelah balapan. "Dia memulai dengan sangat buruk karena insiden yang tidak terduga. Tetapi cara dia bangkit dari posisi 13 hingga akhirnya memenangkan balapan benar-benar menunjukkan mentalitas juara. Itu adalah salah satu performa terbaik yang pernah saya saksikan dari Mark, dan dia melakukannya dengan Desmosedici GP23, yang sebenarnya tidak sekuat GP24. Carchedi juga menyoroti kemampuan Marquez untuk mengalahkan para pembalap Ducati yang menggunakan motor GP24, yang secara teknologi lebih maju daripada GP23 milik Marquez. Fakta bahwa Mar bisa mengalahkan pembalap seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini, yang semuanya menggunakan GP24, adalah bukti betapa hebatnya dia sebagai pembalap. Dia benar-benar menunjukkan bahwa keahlian balap dan determinasi jauh lebih penting daripada hanya mengandalkan teknologi motor. Phillip Island telah lama dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marc Marquez, dan kemenangan ini sekali lagi membuktikan bahwa ia sangat kuat di trek ini. Kecepatan dan ketepatan Marquez di tikungan-tikungan cepat Phillip Island menjadi salah satu faktor kunci kemenangannya. Sirkuit yang menuntut keahlian teknis tinggi ini seakan menjadi arena di mana Marquez selalu mampu menampilkan performa terbaiknya. Kemenangan di Phillip Island juga semakin memperkuat posisi Marquez sebagai salah satu pembalap paling dominan di MotoGP 2024, meskipun ia hanya mengendarai motor GP23. Performanya yang konsisten dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit membuatnya menjadi ancaman besar bagi para pembalap lain di grid. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Phillip Island 2024 akan dikenang sebagai salah satu momen paling epik dalam karirnya. Meskipun menghadapi masalah besar di awal balapan, Marquez menunjukkan bahwa dengan ketekunan, keahlian, dan mentalitas juara, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi. Frankie Carchedi, bersama seluruh tim Gresini Racing, sangat bangga dan kagum dengan performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Marquez di Australia. Dalam balapan yang penuh drama dan ketegangan, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia. Dengan mengalahkan para pengguna Ducati Desmosedici GP24 hanya dengan GP23, Marquez tidak hanya menorehkan kemenangan pribadi yang luar biasa, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di MotoGP. Bos Honda masih tak percaya. Marc Marquez resmi gabung Ducati Lenovo di MotoGP 2025 dan tega membawa Repsol serta Red Bull sebagai sponsor utama. Dunia MotoGP diguncang kabar besar terkait masa depan Marc Marquez, pembalap andalan yang saat ini membela Gresini Racing di musim 2024. Setelah menjalani musim transisi yang penuh spekulasi, Marquez kini resmi akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Kepindahan ini menjadi sorotan utama bukan hanya karena reputasi Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah, tetapi juga karena langkah Marquez yang tega membawa dua sponsor besar, Repsol dan Red Bull, ke Ducati. Langkah ini dianggap sebagai pukulan telak bagi Honda, yang gagal mempertahankan pembalap kebanggaannya setelah bertahun-tahun kerjasama. Reaksi dari Honda, terutama dari bos tim, sangat emosional. Mereka masih tak percaya bahwa Marc Marquez, ikon tim yang telah meraih banyak kemenangan, akan hengkang ke Ducati dengan membawa sponsor utama yang sebelumnya sangat melekat dengan nama Repsol Honda. Dalam wawancara terbaru, bos Honda bahkan menyebut keputusan ini sebagai sesuatu yang sulit dipercaya, dan mengakui bahwa ini adalah tamparan keras bagi mereka yang telah gagal menjaga salah satu pembalap terbaik di sejarah MotoGP.
Kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo untuk musim 2025 menjadi salah satu berita paling besar dalam beberapa tahun terakhir di dunia balap motor. Marquez, yang selama ini dikenal sebagai pembalap paling sukses di era modern bersama Repsol Honda, akhirnya mengambil langkah berani untuk meninggalkan masa lalunya bersama tim Jepang tersebut. Marquez pertama kali mengisyaratkan ketidakpuasannya terhadap performa motor Honda setelah serangkaian masalah teknis dan cedera yang menghantui performanya dalam beberapa musim terakhir. Setelah menandatangani kontrak dengan Gresini Racing untuk musim 2024, langkah Marquez tersebut sempat dipandang sebagai bentuk transisi untuk mencari kembali performa terbaiknya. Namun, rumor kepindahan permanen ke Ducati mulai menguat setelah Ducati menunjukkan minat besar untuk mengontrak Marquez sebagai pembalap utama mereka di musim 2025. Kepastian tersebut akhirnya terwujud, dan Marquez kini resmi akan membela Ducati Lenovo, sebuah langkah yang akan merubah dinamika persaingan MotoGP. Yang membuat kepindahan ini semakin mengejutkan adalah keputusan Marquez untuk membawa serta dua sponsor utama, Repsol dan Red Bull. Kedua sponsor ini telah lama mendukung karir Marquez di Repsol Honda, namun kini akan berpindah ke Ducati Lenovo. Kepindahan sponsor besar ini tentu akan memberikan dampak visual dan finansial yang signifikan bagi Ducati. Ducati Lenovo selama ini dikenal dengan livery merah khasnya yang telah melekat dengan identitas tim. Namun, dengan masuknya sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, livery Desmosedici GP25 dipastikan akan mengalami perubahan besar. Warna oranye dan putih khas Repsol, serta logo Red Bull yang mencolok, diprediksi akan menghiasi motor Ducati di musim 2025. Perubahan tampilan ini bukan hanya soal estetika, namun juga simbol kolaborasi besar antara Marquez dan Ducati yang kini diperkuat oleh dukungan finansial dari dua sponsor ternama. Kehadiran sponsor besar ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi Ducati, tetapi juga meningkatkan citra mereka sebagai tim pabrikan terkuat di MotoGP. Repsol, sebagai perusahaan energi multinasional yang berbasis di Spanyol, telah menjadi sponsor utama Marc Marquez dan Repsol Honda selama bertahun-tahun. Hubungan ini sangat erat, karena Repsol turut mendukung Marquez sejak awal karirnya di kelas Premier. Red Bull, di sisi lain, juga sudah lama menjadi sponsor pribadi Marquez, mendukung berbagai aktivitas di luar MotoGP serta balap itu sendiri. Kehadiran kedua sponsor ini di Ducati Lenovo akan membawa pengaruh besar pada persaingan di MotoGP 2025. Kepindahan Marc Marquez yang disertai dengan perpindahan sponsor besar ini jelas meninggalkan luka mendalam bagi Honda. Selama bertahun-tahun, Marc Marquez merupakan simbol kesuksesan Repsol Honda, membantu tim tersebut meraih banyak gelar juara dunia dan menciptakan sejarah bersama. Namun, keretakan hubungan antara Marquez dan Honda mulai terlihat setelah beberapa musim yang penuh dengan masalah teknis pada motor RC213V dan cedera berkelanjutan yang dialami Marquez. Dalam wawancaranya, bos Honda mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap keputusan ini. Ini sulit dipercaya. Marc telah menjadi bagian dari keluarga Honda selama bertahun-tahun, dan melihatnya pergi, terlebih dengan membawa sponsor utama kami, adalah pukulan yang sangat keras. Kami melakukan segala upaya untuk mempertahankannya, tetapi kenyataannya berbeda, ujarnya dengan nada penuh kekecewaan. Bos Honda juga menyebut bahwa kehilangan Marquez merupakan salah satu kegagalan terbesar bagi tim dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengakui bahwa persaingan semakin ketat, dan kepergian Marquez ke Ducati, terutama dengan dukungan penuh dari Repsol dan Red Bull, membuat situasi semakin sulit bagi mereka. Ini bukan hanya soal kehilangan pembalap, tapi juga kehilangan identitas kami sebagai tim yang telah lama dikenal karena kolaborasi kami dengan Repsol dan Marc, tambahnya. Keputusan Marc Marquez untuk hengkang dari Honda dan bergabung dengan Ducati tidak hanya memengaruhi dinamika tim, tetapi juga memberikan dampak besar bagi persaingan di MotoGP. Ducati, yang telah tampil sangat dominan dalam beberapa musim terakhir, kini semakin kuat dengan kedatangan Marquez dan dukungan finansial dari Repsol dan Red Bull. Sementara itu, Honda harus menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali tim mereka tanpa kehadiran pembalap utama yang telah menjadi andalan mereka selama bertahun-tahun. Bagi Honda, ini adalah momen kritis. Tim pabrikan asal Jepang ini harus segera mencari pembalap pengganti yang mampu bersaing di level tertinggi, sekaligus memperbaiki masalah teknis yang terus menghantui mereka dalam beberapa musim terakhir. Honda juga harus bekerja keras untuk membangun kembali hubungan dengan sponsor dan pendukung setia mereka yang terkejut dengan perpisahan ini.
Di sisi lain, Ducati kini berada di posisi yang sangat kuat. Dengan kedatangan Marquez, yang merupakan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, serta dukungan sponsor besar, mereka memiliki semua elemen untuk terus mendominasi kejuaraan dunia. Musim 2025 dipastikan akan menjadi musim yang sangat menarik dengan persaingan sengit antara tim-tim papan atas. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025, disertai dengan perpindahan sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, merupakan salah satu berita terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Bos Honda yang masih tidak percaya dengan keputusan ini mengakui bahwa ini adalah tamparan keras bagi mereka, menandakan kegagalan Honda dalam mempertahankan ikon terbesar mereka. Di sisi lain, Ducati Lenovo kini memiliki senjata baru yang sangat kuat untuk menghadapi musim 2025, dan persaingan di MotoGP dipastikan akan semakin seru. Marquez, dengan livery baru Desmosedici GP25 yang dihiasi oleh logo Repsol dan Red Bull, siap membuka babak baru dalam karirnya dan mencoba meraih kembali kejayaan di atas lintasan MotoGP.